Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka ada beberapa hal dasar yang perlu kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Hal yang pertama yaitu mengenai makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ini penting karena ketika kita salah dalam mengucapkan huruf dalam satu kalimat, dalam satu kata atau dalam satu ayat, maka kesalahan tersebut akan merusak susunan kalimat yang sedang kita baca. Maka ketika susunan kalimat itu rusak, maka kesalahan itu bisa membuat makna kalimat tersebut berubah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari, mengetahui, dan lebih memperhatikan mengenai makharijul huruf ini. Kita harus tahu dari mana tempat keluarnya huruf jim, dari mana tempat keluarnya huruf zai, dari mana tempat keluarnya huruf dzal, agar tidak tertukar. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan yang kedua yaitu mengenai sifatul huruf. Kenapa kita harus mengetahui mengenai sifat huruf ini? Karena setiap huruf hijaiyah itu ada yang makhrajnya sama, ada yang tempat keluarnya sama. Maka ini dibedakan dengan sifat-sifatnya. Kita bisa membedakan huruf yang sama makhrajnya itu dengan kita mengetahui sifat huruf tersebut. Contoh semisal huruf dzal dan huruf dha. Kedua huruf ini memiliki makhraj yang sama, tempat keluarnya sama, yaitu dari punggung ujung lidah yang menempel ke ujung gigi seri atas. Dha, dha. Nah, kedua huruf ini dibedakan oleh sifat. Sifat huruf dzal itu tipis, sifat huruf dha itu tebal. Sifat huruf dha itu isti'ala, sifat huruf dzal itu istifal. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai mad, mengenai panjang pendek. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an yang huruf yang harusnya dibaca pendek kita baca panjang, huruf yang harusnya panjang kita baca pendek. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan yang keempat adalah mengenai kesempurnaan penyebutan harokat, baik itu fathah, baik itu dhammah, baik itu kasroh. Jadi kita harus bisa menyempurnakan harokat tersebut. Misalkan huruf hamzah berharokat dhammah, maka bunyinya u. Dhammah itu sempurna ketika kita memonyongkan kedua bibir kita hingga muncul bulatan di bibir kita. U. Kemudian kasroh dengan menurunkan rahang. I harus jelas. Dhammah u, kasroh i, itu harus jelas. Kemudian yang kelima yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Kita harus bisa membedakan mana yang harus dibaca izhar, mana yang harus dibaca idgham, mana yang harus dibaca iqlab, mana yang harus dibaca ikhfa. Mungkin itu saja hal-hal dasar yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.